Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai wacana duet dua partai politik yang kelihatannya sudah semakin solid teman-teman, yaitu koalisi antara Partai Nasdem dan Partai PKS. Karena beberapa kali ada pertemuan dari dua partai tersebut. Bahkan ada tambahan dari Partai Demokrat, karena pendukung Partai Demokrat itu juga banyak menginginkan agar partainya berkoalisi dengan Nasdem dan PKS di 2024, dan ada nama Anies Baswedan di sana. Nah, karena Pak Anies Baswedan didukung oleh PKS dan Nasdem, kemungkinan ini akan terjadi koalisi antara dua partai tersebut ditambah dengan Partai Demokrat. Karena wacananya teman-teman akan muncul Anies AHY dari koalisi ini. Dan bagaimana tanggapan dari pihak PDIP? Katanya menurut Hasto Kristianto dia tidak mau mengganggu rumah tangga partai lain. Kalau itu menjadi suara dari partai-partai misalkan PKS, Nasdem dan Demokrat, itu tidak masalah karena pihak PDIP akan menghormati proses politik yang sedang berjalan. Dan ini menjadi menarik teman-teman, kalau misalkan nanti koalisi antara Demokrat, PKS, Nasdem mengusung Anies AHY, maka di situ ada Pak SBY. Karena Pak SBY tentu saja masih punya pengaruh dari masyarakat teman-teman, karena Pak SBY pernah menjadi presiden 2 kali. Dan kemudian sisi lain kita juga melihat pihak PDIP itu juga kayaknya akan mengusung Puan Maharani untuk menjadi calon presiden. Karena kalau kita melihat beberapa pengurus PDIP ini menyuarakan Puan Maharani calon presiden 2024. Jadi di sana bukan Ganjar tetapi malah Puan Maharani. Padahal Puan Maharani ini elektabilitasnya rendah, kalah jauh kalau dibandingkan dengan Ganjar Pranowo. Kenapa kok tidak mengusung Ganjar di Pilpres 2024 kalau ingin memenangkan suara? Tetapi sisi lain kita juga melihat teman-teman, kapan kalau tidak sekarang misalkan Puan ini dimajukan menjadi calon presiden. Dan ini menjadi dilema tersendiri bagi PDIP teman-teman. Karena satu sisi Puan Maharani ini adalah putri dari Megawati, dan Megawati kelihatannya ini setuju kalau Puan maju di 2024. Sementara sisi lain ada Ganjar Pranowo yang punya elektabilitas tinggi yang didukung oleh banyak warga masyarakat, karena kita melihat di berbagai daerah itu muncul deklarasi Ganjar Presiden, Ganjar Presiden. Jadi ini menjadi dilema tersendiri bagi PDIP. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita lihat beritanya. Kita ambil berita dari suara.com. Nasdem PKS mesra punya masa mayoritas dukung Anies. Hasto PDIP mengatakan, kami tak suka ganggu rumah tangga partai lain. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengatakan bahwa PDIP tidak akan mengganggu urusan rumah tangga partai politik lain, termasuk seperti kedekatan antara Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera jelang Pilpres 2024. Hasto menyampaikan, selama PDIP melaksanakan Rakernas kedua, pihaknya melihat Nasdem inten melakukan pertemuan dengan PKS. Bagi PDI Perjuangan, kami ini tidak suka untuk mengganggu rumah tangga partai politik lain. Kan di dalam pada saat pelaksanaan Rakernas kedua, kita melihat di situ bagaimana Nasdem melakukan pertemuan yang sangat intens dengan partai politik lain, kata Hasto dalam konferensi pers daring pada Kamis 21 Juli 2022 kemarin. Apalagi PDIP menyadari juga jika Nasdem dan PKS basis pemilihnya mayoritas mendukung Anies Baswedan maju di Pilpres 2024 mendatang. Bahkan kemudian juga dengan PKS yang kemudian Rakernas Nasdem itu kan mayoritinya memberikan preferensi kepada Pak Anies sebagai calon presiden. Tentu saja PDI Perjuangan menghormati itu, ungkapnya. Lebih lanjut, Hasto menegaskan PDIP akan menghormati langkah-langkah partai politik lain dalam berbagai cara seperti melalui Rakernas, termasuk pertemuan silaturahmi antar ketua umum partai politik
yang di dalamnya sudah mengarah pada bentuk kerjasama partai politik. Kami tidak ingin mengganggu suatu kemapanan dalam kerjasama yang sudah dibangun, namun di atas segalanya, di luar 5 pertimbangan itu, PDI Perjuangan selalu mementingkan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya, tuturnya. Adapun PDIP sendiri dalam melakukan komunikasi politik sudah mendelegasikan Ketua DPR RI Puan Maharani. Menurutnya, Puan tetap bergerak sesuai arahan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Karena itu Mbak Puan Maharani itu juga akan terus melakukan komunikasi politik, baik kapasitasnya sebagai Ketua DPR yang membangun komunikasi dengan seluruh fraksi, dengan seluruh partai, seluruh elemen politik. Itu Mbak Puan sebagai Ketua DPR RI. Tapi sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan, beliau juga terus menjalankan arahan-arahan Ibu Mega di dalam melakukan komunikasi politik dan kemudian saling melakukan dialog. Itu teman-teman pandangan dari Hasto Kristianto, di mana Pak Hasto itu menghormati, menghargai kerjasama politik lain dalam membangun koalisi untuk sampai 2024. Jadi itu pesan yang saya tangkap dari Pak Hasto Kristianto. Kemudian sisi lain, saya juga punya pandangan teman-teman. Kalau nanti misalkan terbentuk koalisi antara Partai Nasdem, kemudian PKS, kemudian Demokrat, wow, ini akan menjadi nendang teman-teman. Kekuatan 3 partai politik, apalagi Partai Demokrat yang dulu pernah menjadi pemenang pemilu. Ini akan menjadi menarik, apalagi di sana ada Pak JK. Katanya Pak JK itu adalah mentornya Pak Anies Baswedan. Kemudian yang berikutnya ada Pak SBY, itu juga punya pengalaman yang cukup baik dalam politik, bahkan menjadi presiden 2 kali. Tentu ini adalah modal yang tidak bisa dianggap remeh untuk majunya Pak Anies Baswedan di 2024. Ditambah lagi teman-teman dengan koalisi rakyat yang selama ini sudah mendeklarasikan Anies Presiden. Jadi berbagai daerah ini sudah mendeklarasikan teman-teman yang tergabung dengan kelompok Milih Anies atau pendukung Pak Anies. Bahkan Milih Anies itu mengatakan Anies itu dirancang untuk menjadi calon presiden, bukan calon wakil presiden. Karena kemarin ada wacana dari pengamat politik maupun internal PDIP akan menduetkan Puan Anies di 2024. Dan kemudian ada pertanyaan juga dari Hasto Kristianto, apa prestasi Anies Baswedan? Sebutkan 7 prestasi Anies Baswedan. Pasti bingung kan? Itu kemarin disampaikan oleh Hasto. Padahal kalau kita melihat teman-teman, prestasi Pak Anies Baswedan ini jauh lebih besar dibanding dengan prestasi Hasto sendiri ataupun Puan Maharani. Jadi kalau mengatakan mengecilkan orang lain apa prestasinya, maka orang juga berbalik tanya, apa prestasi Hasto Kristianto atau apa prestasi Puan Maharani? Kan begitu. Jadi biar balance, ketika menyudutkan orang lain, maka tanyakan dulu kepada diri sendiri, tanyakan dulu kepada calon presiden yang akan diusungnya, termasuk apa prestasi Puan selama Puan menjabat menjadi menteri dan Puan juga menjabat sebagai ketua DPR dibandingkan dengan prestasi Pak Anies Baswedan. Kita sudah sangat jelas melihat prestasi teman-teman. Jadi hari-hari ini memang tidak salah kalau memunculkan apa prestasinya, dan saya pikir ini adalah sangat wajar teman-teman, karena kita memilih calon presiden. Kita akan memilih orang nomor 1 di Republik ini, maka harus kita tahu rekam jejaknya. Apa prestasi Pak Ganjar Pranowo selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta? Apa prestasi Ganjar ketika Ganjar menjadi anggota DPR RI? Karena kemarin ada pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Setio Novanto maupun Nazarudin terkait korupsi EKTP. Itu juga disebut. Dan inilah menjadi referensi kita juga teman-teman untuk memilih calon presiden yang akan datang. Jadi tidak salah kalau hari-hari ini pengurus partai politik menanyakan prestasi. Dan kalau kita bicara prestasi di antara 3 kandidat calon presiden, maka saya kok
berpegang pada Pak Anies Baswedan. Antara Ganjar, kemudian Pak Prabowo dan Anies Baswedan. Jadi karena 3 orang ini kan popularitasnya, kemudian elektabilitasnya cukup tinggi. Jadi kita tidak menghitung Puan Maharani karena di berbagai lembaga survei memang Puan Maharani ini rendah elektabilitasnya. Yang tertinggi itu justru ketiga orang ini, Prabowo, Ganjar, dan Anies Baswedan. Maka kalau kita bandingkan 3 orang ini, saya melihatnya apple to apple, artinya setara lah 3 orang ini, karena beliau menjadi orang yang populer diunggulkan di Pilpres 2024. Apa prestasi Ganjar? Apa prestasi Anies? Apa prestasi Pak Prabowo? Ini yang bisa menilai adalah publik oleh masyarakat, teman-teman. Jadi kalau yang menilai itu pengurus partai politik tentu punya vested interest, punya keperpihakan, punya kepentingan agar calonnya ini punya popularitas seperti mengunggulkan nama Puan Maharani. Ya tidak masalah teman-teman, karena memang ini adalah moral politik dari pengurus partai politik untuk menaikkan popularitasnya. Dan ini tentu saja menjadi kewajiban teman-teman dari partai politik untuk mempopulerkan calon yang akan diusung di 2024, termasuk dengan Puan Maharani. Jadi itu kalau kita melihat. Jadi memang benar teman-teman bahwa Pilpres 2024 ini kita tidak memilih seperti peribahasa memilih kucing dalam karung. Jadi kita memilih kucing dalam karung itu kan tidak tahu ini apa kucing baik, kucing yang cantik, kucing yang manis atau tidak, karena di dalam karung. Tetapi ini kan biar masyarakat tahu, dibuka saja apa kelebihan, apa kekurangan misalkan Pak Anies Baswedan, apa kelebihan, apa kekurangan Pak Ganjar Pranowo, apa kelebihan kekurangan Pak Prabowo Subianto. Tentu saja namanya manusia ada plus minusnya, ada kekurangannya. Misalkan Pak Anies Baswedan selama menjadi Gubernur DKI Jakarta disorot terkait banjir DKI Jakarta. Jadi memang ini tidak salah teman-teman kalau menyoroti banjir. Karena banjir di Jakarta dari gubernur ke gubernur, dari presiden ke presiden itu tidak tuntas mengenai banjir. Kenapa tidak tuntas? Karena saya melihat memang Jakarta ini padat penduduk. Jakarta itu kota metropolitan, kota ibu kota negara, di mana semua warga negara ada di sana. Di sana banyak perusahaan-perusahaan besar. Di sana ada kemacetan. Jadi kalau sudah banyak masyarakat warganya yang padat, tentu logikanya ada kemacetan. Logikanya ada banjir. Kenapa? Ruang hijau ini kan menjadi sempit, menjadi sangat terbatas karena dijadikan bangunan, dijadikan perumahan, dijadikan pabrik dan sebagainya. Maka kepadatan itu mengakibatkan kemacetan, mengakibatkan banjir. Ini adalah sesuatu yang wajar dan masuk akal. Yang kedua, memang ada curah hujan yang cukup tinggi. Jadi ini kan faktor alam. Jadi faktor alam di mana hujan cukup deras, maka di situ potensi banjir. Dan itu juga terjadi di mana-mana di seluruh Indonesia. Kalau hujan deras, ini berakibat banjir. Jadi banjir itu bukan hanya di Jakarta, tapi di luar Jakarta juga mengalami banjir. Di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, di Kalimantan, Sulawesi dan sebagainya, itu juga terjadi banjir. Tetapi yang disalahkan tetap Pak Anies Baswedan. Banjir Jakarta, banjir Jakarta. Itu saya pikir juga bagian kekurangan dari Pak Anies Baswedan. Namun demikian, kalau kita melihat bahwa ada kelebihan yang cukup besar dari Pak Anies Baswedan ketika Pak Anies memimpin ibu kota Jakarta. Lalu bagaimana dengan Pak Prabowo Subianto? Pak Prabowo apa kelebihan kekurangannya? Tentu Pak Prabowo punya kelebihan dan kekurangan. Pak Ganjar juga begitu, apa kelebihan kekurangannya? Juga banyak teman-teman kekurangan dari Pak Ganjar. Itu kalau kita bicara fair teman-teman. Misalkan Pak Ganjar kemarin diberikan penghargaan sebagai gubernur perusak lingkungan. Ini kan menjadi minus dari Ganjar Pranowo terkait Wadas itu teman-teman. Kemudian ada banjir rob kemarin, itu juga bagian dari minusnya Pak Ganjar. Kemudian Jawa Tengah sebagai provinsi miskin di Jawa, ini juga menjadi minus.
Lalu apa prestasi dari Pak Ganjar? Ini yang mestinya harus melebihi dari minusnya. Jadi plusnya harus lebih daripada minusnya. Dan lain sebagainya. Jadi tidak ada manusia yang sempurna, manusia punya kelebihan kekurangan. Nah, itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini terkait peluang Nasdem, PKS, dan Demokrat akan berkoalisi mengusung Pak Anies Baswedan. Dan Pak Hasto ini mengapresiasi, menghargai, dan tidak mengganggu rumah tangga partai politik yang lain. Lalu, bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian? Tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.